Yang penting hatinya begini. Bebas Anda memeluk agama apa saja, yang terpenting hati kita hijrah kepada Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Agama apapun saja, bila hati kita tidak hijrah menjadi manusia baru untuk meninggalkan manusia yang lama. Apa manusia yang lama? Manusia yang tidak sadar akan Tuhannya. Jadi dengan datangnya tahun baru Islam ini, kita perbarui manusia kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang suci, bersih dari pengakuan diri kita. Karena yang ada hanyalah Sang Pencipta diri kita. Bila sudah demikian, maka masuklah kita di dalam surga-surganya Tuhan itu sendiri. Apa maknanya surga Tuhan? Hidupnya damai, bahagia, menyaksikan segala sesuatu dengan pandangan Allah. Maknanya kita tidak bisa lagi merendah-rendahkan orang lain, tidak bisa lagi mengejek-ngejek orang lain, tidak bisa lagi menyalah-nyalahkan orang lain, tidak bisa lagi mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena orang lain termasuk dirinya sudah di dalam liputan Tuhan itu sendiri. Maka disitulah kesempurnaan Tuhan di dalam penciptaannya, dan disitulah hamba Tuhan, dan disitulah manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat di dalam dirinya dan ayat-ayat yang di luar dirinya. Begitu indah kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung, silakan simak ulang kembali di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini akan membawa hikmah, pelajaran untuk saya pribadi dan untuk kita semua, agar kita beranjak hijrah ke jalan Tuhan, hijrah melewati jalan Tuhan. Maka dari itu, mulai sekarang jangan jalan sendiri. Ojo melaku dewe, maka berjalanlah dengan Tuhanmu. Kenapa? Karena tanpa Tuhanmu, jalanmu tak pernah ada. Dengan Tuhanmu lah, maka jalanmu tanpa nyata, tanpa jelas dalam kenyataan Tuhan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas salam-salam yang sudah disampaikan lewat kolom komentar. Semoga kita semua bisa hijrah ke jalan Tuhan, bukan hijrah ke dalam jalan setan. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabatku yang mau bertanya-tanya, baik lewat kolom komentar atau bisa naik ke atas bersama saya. Silahkan. Temanya tentang tahun baru Islam ini, tentang hijrah dari manusia kepada Tuhan. Sebenarnya dulu Sang Pencipta itu hijrah kepada manusia, yakni apa? Memerankan manusianya. Jadi bukti hijrahnya Tuhan kepada ciptaannya, ya kita ini buktinya. Silakan bila ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau naik dan ada yang bertanya, ya bisa agak panjang ini. Kita sampai pukul 10 nanti. Tapi bila tidak ada yang bertanya-tanya lagi, berarti saya anggap
Anda, saudaraku, sudah memahaminya. Silakan. Ada pertanyaan dari Ama. Apa perlu kita baca doa akhir awal tahun kalau sebenarnya kita gak ada? Doa itu perlu bagi manusianya. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada sang penciptanya, apakah masih berlaku manusianya? Wong manusianya sudah selamat di dalam Tuhannya. Bagi yang manusia yang masih merasa wujud diri manusianya, ya berdoalah agar disampaikan kepada Allah. Selama ini kita berdoa-doa, tentunya kita tak pernah menghadap Allah. Selama ini doa-doa kita hanya apa? Hanya menghadap hawa nafsu. Doa-doa kita selama ini hanya menghadap apa yang kita maui. Doa-doa kita selama ini hanya menghadap apa-apa yang kita butuhkan. Tak pernah kita berdoa kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhanlah yang bisa berdoa kepada Tuhan. Apa doanya manusia-manusia yang kembali kepada Tuhannya bisa berdoa kepada Tuhan dan diijabahi oleh Tuhannya? Karena manusianya selalu tenang hatinya dengan apa-apa yang sudah ditentukan Tuhannya. Itulah yang dimaksud doa yang ijabah, manusia-manusia yang rela, ridho diperjalankan Tuhan. Bagi manusia-manusia yang masih berdoa-doa kan ibaratnya manusia tidak rela, tidak ridho bahwa hanya Tuhanlah yang memperjalankan. Seolah-olah manusianya lah yang bisa berjalan sendiri. Dengan doa-doa manusia, seolah-olah manusia yang bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri. Ya berok-berok. Apa sih doa itu? Ibarat doa itu orang yang minta tolong, tolong, tolong. Berarti di mana posisinya? Silakan Anda nilai sendiri. Yuk silakan. Silakan, semoga bisa dipahami ya apa yang dijawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yasmin sehat? Alhamdulillah. Kemarin saya tidak bisa live karena kemarin saya bepergian ke Medan bersama istri tercinta. Sekarang lagi di mana Ustadz live-nya? Sekarang di rumah sekarang. Oh, udah Tadi berarti malam iya, Bu pulangnya jam 1 kemarin macet jam 1 malam. Balik hari ya? Sudah kembali ke rumah. Ya, alhamdulillah. Memang betul yang dibilang Ustadz tadi, kalau masih manusianya yang wujud pasti minta-minta tolong. Kalau dah dikembalikan hidup ini hanyalah Allah, tak ada lagi yang meminta-minta, terserahnya Allah mau ngapa-ngapain. Betul sekali. Kalau hati manusianya sudah damai, menyerahkan dirinya dengan rela dan ridho kepadanya, maka Allah meridhoi. Apa buktinya Allah meridhoi? Manusianya sudah tidak minta-minta lagi, tapi enjoy saja. Iya, tapi kalau manusianya masih wujud, pasti permintaannya yang baik-baik terus. Kan sudah saya bilang tadi Bunda, selama manusianya belum bertuhan, maka tak akan pernah bisa berdoa kepada Tuhan. Iya. Kenapa? Doa-doa kita selama ini bukan kepada Tuhan, tapi berdoa menghadap hawa nafsu kita sendiri, menghadap kemauan-kemauan kita sendiri. Kenapa? Karena kitalah yang jadi Tuhan selama ini. Jadi Tuhan kok masih tolong-tolong ya Bunda? Iya, tapi kan kitanya nggak sadar. Kayak saya dulu kan gitu. Maklumlah, saya pun juga dulu begitu. Setiap manusia pun juga begitu. Yang penting di dalam tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini, kita wajib hijrahkan hati kita kepada Allah.